Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Kesetaraan Gender, Ibu Leni N. Rosalin, SE, MSc, MFin. Yang terhormat, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Ibu Dr. Lisdina Liastuti, SPJP Konsultan VH Mars. Yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Anis Karuniawati, PhD SPMK Konsultan selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum. Yang terhormat, Ketua Yayasan Pengembangan Medik Indonesia, Profesor Dr. Mokhtarudin Mansur, MS, SPOK, PhD. Yang terhormat, Ketua Iluni FK yang diwakili oleh Dr. Rino Bonti, SPOG. Yang kami hormati, Profesor, Dr. Guru Besar, serta Sivitas Akademika FKUI. Yang terhormat, Ketua Panitia Women's Health Expo tahun 2023, Dr. Marlinda Adam, SPTHT BKL, Subspesialis Onkologi Konsultan, PhD FACS. Yang kami hormati, perwakilan dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK DKI Jakarta. Yang kami hormati, perwakilan Kongres Wanita Indonesia, KOWANI. Yang kami hormati juga perwakilan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta mitra kerja WHE 2023, serta seluruh hadirin dan undangan. Selamat datang dalam acara The 11th Annual Women's Health Expo and Bazaar 2023. Acara kali ini memiliki tema, ya, betul sekali. Anak cerdas, lansia berkualitas, Indonesia maju. Mungkin sekali lagi kita ulang ya, pas bagian Indonesia majunya kita harapkan Profesor, Dokter, Bapak, Ibu semuanya semangat sambil mengepalkan tangan. Boleh? Berbarengan? Baik. Oke. Anak cerdas, lansia berkualitas, Indonesia maju. Baik, tepuk tangan untuk Terima kita semua. kasih. Acara ini merupakan acara tahunan persembahan Yayasan Pengembangan Medik Indonesia yang bertujuan memberikan informasi kesehatan. Ya, dan sekaligus mewadahi pameran pengembangan produk dan layanan kesehatan, serta menunjang program pemerintah untuk turut menyehatkan bangsa melalui para ahli di berbagai disiplin ilmu kesehatan. Betul sekali, acara tahun ini juga cukup spesial dan begitu penuh syarat makna karena bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2023. Ya. Dan Profesor, Dokter, Bapak, Ibu yang kita hormati, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita sama-sama berdoa sejenak, menundukkan kepala sejenak sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sama-sama berdoa demi kelancaran acara dan tercapai harapan dan tujuan kita bersama melalui acara WHE 2023. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu hadirin dan undangan yang terhormat, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi oleh paduan suara alumni Universitas Indonesia. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri.
Terima kasih. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, karena seperti tujuan tadi memajukan Indonesia, maka kita mulai dengan kembali mencintai bangsa kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul sekali. Kita akan menyaksikan persembahan tarian tradisional dari Namarina Dance Academy. Marilah kita sambut bersama Namarina Dance Academy. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Namarina Dance Academy. Segar ya, kuning dan hijau. Iya. Tambah lagi kita merah-merah di sini ya Yudo. Jadi merah dan kuning seperti apa ya? Seperti bunga-bunga di taman. Baik, kita lanjutkan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia di 11 Annual Women's Health Expo and Bazaar 2023. Dr. Marlinda Adam, SPTHT BKL, Subspesialis Onkologi Konsultan PhD FACS. Dengan hormat kami persilahkan dok. Dokter mau pakai langsung aja? Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor, Doktor, guru-guru saya semua, dan para hadirin
peserta dari Women Health Expo yang ke-11. Pertama tentu kepada yang terhormat Ketua YAPMEDI, Profesor Mukhtaruddin Mansyur, kepada yang terhormat Dekanat FKUI yang diwakili oleh Dr. Anes Karuniawati, dan kepada yang terhormat Ibu Direktur Utama RSCM Dr. Lisdina, kepada yang terhormat Ibu Eni Rosalin selaku Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang kesetaraan, kemudian kepada yang terhormat Dr. Widya Stuti selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, dan kepada yang terhormat perwakilan dari Kongres Wanita Indonesia, PKK DKI, Yayasan Jantung Indonesia, dan seluruh perwakilan Departemen FKUI RSCM, dan kepada yang terhormat seluruh panitia Women Health Expo 2023 dan seluruh hadirin yang saya cintai. Dan tentu tidak lupa kepada terima kasih kepada tim tari dari Namarina dan dari Paduan Suara Alumni UI, ya. Tepuk tangan yang meriah. Ini menandakan bahwa sesuai dengan topik bahwa anak cerdas, lansia berkualitas, dan Indonesia maju. Itu dibuktikan dengan tim dari Namarina, remaja yang berkualitas, dan tim dari Paduan Suara Alumni UI yang rata-rata 60% adalah lansia. Dan ini membuktikan bahwa lansia masih berkualitas dan tidak terpaku dengan kondisi tubuhnya. Pertama-tama tentu terima kasih atas kehadirannya di pagi hari yang cerah ini untuk dapat berkumpul menghadiri acara tetap Sehat Perempuan Indonesia The 11th Annual Women Health Expo and Bazaar 2023 dengan tema Anak Cerdas, Lansia Berkualitas, dan Indonesia Maju. Tepuk tangan dong. Kita sudah 3 tahun vakum karena masalah COVID. Tetapi COVID tidak bisa menghentikan semangat kita untuk sharing ilmu dan memberdayakan ilmu dan kemudian meminterkan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dari ahlinya, tidak dari informasi yang salah. Itu intinya. Tepuk tangan lagi. Terima kasih. Ya, kita juga berolahraga pagi ini dengan tepuk tangan yang banyak. Yayasan Pengembangan Medik Indonesia atau YAPMEDI, saya mohon, apabila ada yang berbicara di sini, apalagi nanti ada yang talk show, Bapak Ibu yang di belakang dapat ikut menahan diri untuk berbincang dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Saya lanjutkan bahwa YAPMEDI berdiri sejak tahun 1984, telah rutin mengadakan beragam kegiatan dalam upaya melayani dan menyampaikan informasi kesehatan secara benar kepada masyarakat luas sebagai wujud pengabdian YAPMEDI. Setelah pandemi 3 tahun ini, YAPMEDI kembali mengadakan Women Health Expo yang ke-11 dan diadakan dengan sesuatu yang berbeda, yaitu pertama kalinya mengadakan Family Fun Run Goes to Women Health Expo 2023 yang telah diikuti kurang lebih 1.000 peserta. Tepuk tangan dong, 1.000 peserta. Ngumpulin itu susah banget. Dan terima kasih kepada Ketua Dr. Ade, ya. Selain itu, pada acara tahun ini kami juga turut mengundang keluarga, para pendiri, dan para penggagas dan orang-orang yang berjasa terhadap YAPMEDI. Jadi jangan keluar dari ruangan ini sampai selesai, ya, karena akan banyak acara yang menarik. Berikutnya, tema anak cerdas, lansia berkualitas, dan Indonesia maju diekspresikan dalam bentuk tarian yang dibawakan oleh anak-anak dari kelompok sekolah tari anak Namarina, bukan anak-anak remaja, ya, dan Paduan Suara Alumni UI yang sebagian besar berusia di atas 60 tahun. Seperti WHE yang lalu, kami menghadirkan para pakar dalam membawakan topik-topik yang menarik dan aktual dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya THT dari anak, terutama tentang
tumbuh kembang anak, dan tentang stunting yang sangat sekarang sedang tren topik, dan kemudian obstetri dan ginekologi, bedah onkologi, dan kedokteran olahraga, dan rehabilitasi medik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung sehingga acara ini dapat terlaksana, para sponsor, RS Jejaring dan RS Swasta, Departemen-Departemen FKUI RSCM, dan organisasi pendukung. Tanpa bantuan dan kerjasama semua tidak akan terwujud WHE yang ke-11 ini. Kami harapkan Women Health Expo ke-11 ini memberikan manfaat dan informasi kesehatan dan dapat disebarkan kepada masyarakat luas seperti keilmuan atau tujuan utama, misi utama dari YAPMEDI. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati mengikuti WHE, dan juga ada pemeriksaan gratis di luar, dan kemudian ada makanan-makanan yang lezat, dan juga ilmu-ilmu yang disebarkan oleh para pakar dari departemen di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan FKUI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Dr. kasih Ida, banyak, guru Dr. saya Marinda. tercinta. Terima kasih. Ketua WHE yang selalu memberikan support dan energi untuk kita ya. Sangat bersemangat sekali. Jadi kita juga jangan kalah semangat ya, Dr. Uca. Baik, terima kasih. Profesor Doktor hadirin dan undangan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Pengembangan Medik Indonesia yang kami cintai, Profesor Dr. Mukhtaruddin Mansur MS SPOK PhD. Persilakan, Prof. Terima kasih. Jadi memang setiap pembicara nanti pindah ya untuk sebagai bukti bahwa memang semua lansia sehat. Saya masuk juga lansia loh Bu Leni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perempuan Indonesia sehat, jawab ya. Perempuan Indonesia. Yang kedua bahagia. Perempuan Indonesia. Indonesia maju. Ya, memang tulang punggung suatu negara itu adalah perempuan. Saya jadi sempat grogi tadi. Di barisan saya lihat kiri kanan nggak ada laki-laki. Aduh, saya sampai minta tolong apa Dokter Minarma aja ya yang duduk situ daripada saya. Tapi saya ambil positifnya. Akhirnya saya enggak mau kalah juga dengan perempuan. Harus setara. Jadi inilah yang kemudian terima kasih Ibu Leni Rosalin, Deputi Menteri Bidang Kesetaraan Gender telah hadir. Untuk itu, saya buktikan bahwa perempuan itu setara di Indonesia dengan laki-laki, dan bahkan saya katakan tadi, peran kontribusinya sangat kuat. Ya, healthy woman, healthy nation. Sehatnya perempuan itu merupakan sehatnya dan majunya negara. Dan itu terlihat bahwa Indonesia tidak kalah. Kita lihat tadi, terima kasih perpaduan suara alumni Universitas Indonesia. Itu sebagian angkatan saya dan di atas saya. Ada, betul, ya kan? Karena saya ingat paling enggak Mbak Wita di sini yang saya sangat kenal. Mana ya Mbak Wita? Ya, Mbak Wita sini dong, sebentar. Sebentar aja ya. Saya mau nostalgia soalnya. Mbak Wita ini teman saya, beliau di MIPA, saya di FK. Ya. Ya, kan? Nih. Mbak Wita ucapkan sesuatu bagaimana kualitas
teman-teman Mbak Wita sebagai paduan suara alumni Universitas Indonesia? Wah, ini mestinya ketua kita yang ngomong nih. Ayo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini nostalgia, wabarakatuh. Bu, mohon maaf. Kami ini rata-rata sudah di atas 60 ya, 60% lah. Masih ada sih yang muda ya. Gak usah ngomong. Oh ya, jadi masih muda. Kami mulai menyanyi itu paduan suara dari mahasiswa dulu. Terus dilanjutkan sampai dengan sekarang itu karena hobi. Teman-teman kami itu semuanya ada yang dokter, ada yang doktor, termasuk ketua Ibu Dokter Linda. Ketua panitia, ya. Ketua panitia. Itu latihannya itu ya di waktu senggang setelah pulang dari kantor, setelah pulang dari notaris, dokter ada praktek gitu. Jadi begitu. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Wita. Ya, semangat dan terima kasih untuk paduan suara alumni Universitas Indonesia. Dan juga kita dapat lihat tadi nama Rina. Nama Rina ini punya sejarah panjang. Bahkan saya ingat kontribusinya cukup besar. Di Kementerian Kesehatan itu saya ingat senam sehat pekerja itu juga dibuat oleh nama Rina. Terima kasih. Mana Ibu? Ya, Ibu Mayang, terima kasih banyak atas kontribusinya ya. Setiap tahun, setiap keadaan. Cuma karena 3 tahun kita vakum karena pandemi, tapi alhamdulillah nama Rina dapat kembali berkontribusi. Terima kasih. Dan Ibu Dirut RSCM, Bu Lis, terima kasih banyak. Ada 10 departemen dan Dr. Anis ya 10 departemen di FKUI RSCM berkontribusi besar pada kegiatan ini. Di samping juga ada 22 dari rumah sakit termasuk RSCM tentunya, dari rumah sakit vertikal maupun rumah sakit swasta. 22-nya yang dari mitra kerja kita, baik dari perusahaan farmasi maupun penyedia jasa lainnya yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih oleh Dr. Linda. Saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi dari acara kegiatan-kegiatan talk show, kegiatan pameran, kegiatan bazar, dan jangan lupa Dr. Ade Tobing, mana ya Dr. Ade Tobing, saya ingin karena Dr. Ade Tobing mana? Karena Dr. Ade Tobing bersama Dr. Nuhoni berdiri deh sebentar. Saya ingin karena Dr. Nuhoni ini kakak saya dan juga bos saya di waktu di program diploma FKUI maupun juga di YAPMEDI. Beliau adalah ketua YAPMEDI sebelumnya yang sekarang sebagai anggota Badan Penasehat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Nuhoni untuk senantiasa berkenan. Dan Ibu Eri ya dari Kongres Wanita Indonesia, mohon berdiri Ibu. Terima kasih banyak. Nanti Kowani ini juga setiap tahun, setiap kegiatan kita bersama-sama. Jadi Bu Leni, kita berupaya, sebetulnya kita sumber daya perempuan kita nggak kurang. Sehingga mudah-mudahan pekerjaan Ibu Leni memang masih menantang, tetapi kesetaraan itu sudah dalam proses untuk memang terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Peran dari para penasihat, Prof. Jenny, kemudian juga dari Iluni FK, dokter yang diwakili oleh Dr. Bonti, dan juga kemudian dari Yayasan Jantung Indonesia. Pak yang datang siapa? Pak Hang udah ada belum ya? Pak Hang Raharjo ya, saya ucapkan terima kasih. Dan juga tentu saja dari Ibu PKK. Terima kasih Ibu yang senantiasa juga selalu bersama, dan saya ingat juga mulai dari yang pertama sampai yang ke-11 ini
selalu berkontribusi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Perempuan Indonesia sehat. Perempuan Indonesia bahagia. Indonesia maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof yang kami ucapkan. Ya, tadi mungkin supaya bapak-bapak yang hadir juga bersemangat, kita WHE 2023 Jaya, mungkin begitu ya. Ya. WHE 2023 Jaya. Baik. Mantap. Terima kasih. Ini yang semangat lebih ibu-ibunya kayaknya terdengar suaranya ya dari bapak-bapaknya. Baik, kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama RSUPN Cipto Mangunkusumo kepada Dr. Lisdina Liastuti SPJP Konsultan FIHA Mars. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang di belakang masih ngobrol. Soalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kerjain ya. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Leni N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ibu Wakil Dekan FKUI, Ibu Dr. Anis Karuniawati, Ibu Widyastuti dari Asisten Kesra DKI, Ketua Yapmedi tentunya, Profesor Dr. Mukhtaruddin Mansyur, Dewan Penasehat Yapmedi Ibu Dr. Siti Anisa Nuhoni, Ketua Panitia WHE yang keren sekali Dr. Marlina Adam, kemudian dari Kowani, PKK, Yayasan Jantung Indonesia, ILUNI, FKUI, paduan suara alumni yang cantik-cantik, para profesor, guru besar, sejawat sekalian, Bapak Ibu peserta Expo yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dari Pharma dan sponsor lain yang mendukung acara ini, dan Bapak Ibu serta dan sekalian yang dibanggakan. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat, sudah keluar dari pandemi sehingga kita bisa ketemu, silaturahmi, bertatap muka tanpa dan berada di sini untuk bersilaturahmi. Tentunya saya menyampaikan selamat untuk Dr. Marlinda Adam beserta seluruh jajaran panitia yang sukses menyelenggarakan acara WHE ke-11 ini. Mulai dari fun run ya, yang waktu itu ya, yang hebat sekali, saya ikut serta di dalamnya sampai kegiatan pada hari ini. Saya sebagai Dirut RSCM, saya perempuan pertama yang menjadi Dirut RSCM. Sejak RSCM berdiri 104 tahun, Dirutnya selalu laki-laki. Jadi saya menjadi perempuan yang menunjukkan bahwa perempuan bisa loh. Dan Bu Deputy, ini bukti penyetaraan gender. Bahwa perempuan bisa memimpin suatu institusi yang tadinya adalah laki-laki semuanya. Bukan mengecilkan hati laki-laki ya Prof. Tetapi untuk menyemangati teman-teman sekalian. RSCM sebagai pusat rujukan nasional sangat bangga menjadi bagian dalam pembangunan kesehatan perempuan. Mulai dari bayi baru lahir, anak, remaja, dewasa, khususnya ibu hamil, dan juga geriatri. Itulah mengapa ada 10 departemen yang bergabung di acara ini. Karena pelayanan RSCM itu bermacam-macam sekali yang harus kami sediakan untuk membantu masalah kesehatan, termasuk kesehatan perempuan yang dirujuk kepada kami. Namun tentu saja menangani kondisi yang ada di RSCM itu tidak akan selesai begitu saja oleh kami. Kami melakukannya harus bergandengan tangan. Karena penanganan penyakit untuk menuju suatu hal sehat sempurna, baik jasmani maupun rohani, memerlukan keselarasan dengan segala kegiatan untuk promotif, preventif, rehabilitatif, dengan bantuan seluruh unsur masyarakat. Dan juga yayasan-yayasan yang sangat baik seperti ini.
menyadari bahwa perempuan yang sehat jasmani rohani merupakan pilar kuat dalam membangun masyarakat sehat dan masa depan hebat suatu bangsa, maka kegiatan YAPMEDI ini sangat penting karena menyatukan kita semua, melakukan gerakan yang hebat dan sangat tepat dalam membuat tema kali ini, yaitu anak cerdas, lansia berkualitas, Indonesia maju. Itu keren sekali. Gandengannya keren sekali, bisa menghadirkan banyak unsur sehingga kita merasa jadi satu untuk bergerak bersama-sama. Gerak langkah serta semangat para perempuan baik yang ada di sini semua dan hebat-hebat perlu kita dorong, perlu kita semangati. Oleh karena itu khususnya juga untuk para bapak, terima kasih telah mendampingi, memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk juga berkiprah bersama-sama. Tidak menyingkirkan karena merasa bersaing, tapi justru mensupport kita semuanya. Kita balik, di balik perempuan hebat, ada dukungan laki-laki hebat. Selamat sekali lagi untuk YAPMEDI dan untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan ridhonya dan berkah untuk kita semua dalam setiap langkah. Saya akhiri sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Lisdina Liastuti kami ucapkan. Baik, hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum kepada Dr. Anis Karuniawati, PhD, SPMK Konsultan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Dan yang saya hormati Ibu Dirut RSCM Dr. Lisdina, Ibu dari Kementerian, Ibu Leni Rosalin dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih sekali atas kehadiran Ibu. Kemudian juga tentu Ketua PKK DKI Jakarta, Ketua Kowani, terima kasih Ibu, Ketua Yayasan Jantung Indonesia, kemudian juga ada dari Pemprov DKI, Dr. Widya Stuti sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat, Dewan Penasehat YAPMEDI, Ibu Siti Anisa Nuhoni, kemudian ada Prof. Perwakilan dari Iluni, Dr. Bonti, dan juga tentu paduan suara Iluni. Yang saya hormati juga Dr. Marlinda Adam, yang selalu cantik. Dan kemudian juga mungkin guru besar yang hadir, yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan tentu para hadirin yang dimuliakan Allah, yang sebagian besar para hadirin ini adalah ibu-ibu hebat yang memperhatikan kesehatan keluarganya minimal, dan ini menjadi dasar yang sangat penting untuk membangun kesehatan bangsa kita. Syukur alhamdulillah patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita berada di acara puncak Women Health Expo and Bazaar ini di Ballroom Hotel Sahid. Permohonan maaf saya sampaikan dari Bapak Dekan dan Ibu Wakil Dekan 1 yang saat ini berhalangan karena beliau berdua sedang ada acara tugas di luar kota. Terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya saya sampaikan kepada YAPMEDI yang secara terus-menerus dalam 11 tahun terakhir ini meskipun sedikit terkendala pada saat pandemi COVID, telah menyelenggarakan acara ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama tentu masyarakat di daerah Jabodetabek. Beberapa tahun yang lalu saya juga berdiri di sini sebagai ketua panitia Women Health Expo. Dan pada saat itu tentu stresnya luar biasa yang saya yakin juga dirasakan oleh Dr. Marlinda Adam. Tapi meskipun mungkin stres beliau tidak terlalu terlihat ya karena tertutupi dengan penampilannya yang selalu cantik. Sebagai informasi buat ibu-ibu semua bahwa Yayasan
Indonesia atau YAPMEDI ini adalah mitra yang sangat dekat dari FKUI dan dibentuk atas gagasan para tokoh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan YAPMEDI ini merupakan salah satu bentuk pengamalan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan tujuan tentu pembentukan YAPMEDI ini adalah untuk menjawab tantangan perkembangan dunia kesehatan yang maju pesat dan terus-menerus. Dan dalam hal ini tentu FKUI sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YAPMEDI. Demikian juga YAPMEDI pun sudah banyak sekali mendukung kegiatan-kegiatan yang Tridharma yang dilaksanakan atau yang menjadi kewajiban Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih kepada KSM, Departemen, dan juga unit kerja khusus PPM dari RSCM dan FKUI, dan juga kepada mitra-mitra pendukung lainnya yang ikut mensukseskan acara ini, dan mudah-mudahan tentu sangat bermanfaat bagi para hadirin karena tersedianya berbagai pelayanan gratis dan juga adanya edukasi di bidang kesehatan. Dan terakhir tentu semoga acara Women Health Expo dan Basar yang diselenggarakan pada hari ini dan besok dengan tema Anak Cerdas, Lansia Berkualitas, Indonesia Maju dapat berlangsung dengan baik. Dan selanjutnya juga tadi pesan dari Prof. Muhtar, sangat memohon perkenan Ibu Leni nanti untuk membuka acara ini secara resmi. Demikian sambutan dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Anies atas sambutannya. Hadirin dan undangan yang terhormat. Selanjutnya kita dengarkan sambutan. Sekaligus akan diikuti pembukaan acara secara resmi oleh perwakilan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Leni N. Rosalin, SE MSc MFin. Kepada Ibu, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan tentunya salam bahagia bagi kita semua. Tadi saya mau ngikutin Prof. Muhtar. Perempuan, Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat ya, ibu-ibu. Meskipun ini mayoritasnya ibu-ibu, tapi banyak juga bapak-bapaknya. Saya tadi tergelitik dengan yang paling kiri. Tetaplah sehat perempuan Indonesia. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga, karena beliau hari ini berada di Kota Semarang untuk dalam rangkaian Hari Anak Nasional yang puncak acaranya akan dilakukan besok pagi di Kota Semarang dan akan dihadiri oleh Bapak Presiden dan Ibu Negara. Jadi kami pun sebetulnya tadi pagi harusnya sudah berangkat, tapi karena cinta dengan Women's Health Expo ini, jadi kami ke sini dulu ya. Terima kasih kepada panitia. Yang kedua, kami sangat mengapresiasi kepada YAPMEDI. Di sini ada Ketua YAPMEDI, Prof. Muhtarudin. Kemudian juga di sini ada pembina, penggagas Women's Health Expo, sekaligus mantan Ketua YAPMEDI, Ibu Dr. Nahomi. Terima kasih. Kemudian Wakil Dekan FKUI, Ibu Dr. Anies. Ini sohib saya,
Ibu Dirut RSCM, Dr. Lis. Jadi ibu-ibu semuanya, kami itu di Indonesia ini karena perempuannya juga sedikit yang menduduki jabatan di tingkat tertinggi di pemerintahan. Jadi kami membentuk apa yang disebut kami membentuk Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia. Dan kami dengan Dr. Lis ini satu tim, saya kebetulan ketuanya, dan kita memiliki anggota yang sebetulnya secara jumlah tidak banyak, karena eselon 1 perempuan di seluruh Indonesia kurang dari 17%. Ya. Jadi mereka adalah dirjen, deputi menteri seperti saya, kemudian sekjen, sekretaris kementerian, ya, dan yang setara. Kalau di daerah hanya ada sekda. Kemudian yang terhormat juga Ketua Panitia Women's Health Expo dan Basar 2023. Ini ibu kita yang luar biasa, energik sekali, Ibu Dr. Linda. Terima kasih Ibu yang sudah bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sudah ini expo yang ke-11 ya. Jadi tentunya kami sangat mengapresiasi. Kemudian perwakilan dari Pemprov DKI, Ibu Dr. Widya Stuti, apakah hadir? Karena dia sahabat saya di SMA 3 Semarang. Jadi Ibu Widya Stuti. Kemudian dari Koani, Ibu terima kasih banyak. Salam hormat untuk Bu Giwo, Ketua. Dan juga dari tim penggerak PKK Provinsi DKI, serta ibu-ibu semuanya, bapak-bapak saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak, terutama kepada Yapmedi yang menginisiasi acara ini. Kayaknya ibu-ibunya mungkin sudah ini ya Bu, sudah lelah ya, nggak sabar ya menunggu ya Bu ya, karena yang di sana udah sepertinya udah mau tampil. Ibu bapak sekalian, kita bicara perempuan itu menempati 50% atau separuh dari penduduk Indonesia. Kalau kita punya penduduk 273 juta, jadi 49. Kalau kita punya penduduk Indonesia 273 juta, maka penduduk perempuannya adalah setengahnya. Ya, jadi 49,95% adalah perempuan. Anak, kita punya jumlahnya sekitar 84 juta anak, atau sepertiga dari total penduduk Indonesia. Jadi apabila kita jumlahkan perempuan dan anak, itu jumlahnya adalah 65% dari total penduduk Indonesia, atau 2/3 dari penduduk Indonesia. Nah, bayangkan kalau mereka sehat, maka pasti Indonesia maju. Jadi tagline yang ada di acara kita WHE kali ini, anak cerdas, lansia berkualitas, Indonesia maju, itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau tentunya anak-anak juga sehat dan ibu-ibunya juga sehat. Jadi anak yang sehat dilahirkan dari ibu yang sehat juga. Saya ingin mengutip beberapa data untuk menyampaikan kepada ibu bapak sekalian bahwa kualitas pembangunan manusia di Indonesia memang belum seperti yang kita harapkan. Ya, karena yang diukur salah satunya dari indeks pembangunan manusia itu diukur dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, data yang terbaru yang dikeluarkan oleh PBB tahun lalu itu menunjukkan bahwa angka indeks pembangunan manusia Indonesia itu berada pada peringkat 107 dari 189 negara di dunia. Jadi artinya kita masih punya PR masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kalau di ASEAN, kita peringkat 6 dari 10 negara ASEAN. Kalau di tingkat negara-negara G20, ya, yang baru saja tahun lalu Indonesia menjadi ketuanya, negara-negara G20, kita peringkat 17 dari 19 negara
G20 karena negara Uni Eropa tidak tersedia datanya. Dan kita tahun ini Indonesia sebagai ketua MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia, kita peringkat terendah 5 dari 5. Jadi Bu Bapak sekalian, kita perlu bersinergi, kita perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi para perempuan. Karena mereka mengisi separuh dari penduduk kita dan mereka turut menentukan berhasilan dari indeks-indeks tersebut di Indonesia. Kalau tadi bicara tentang perempuan, saya ingin mengutip sedikit tentang anak. UNICEF tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan stunting tertinggi, juga gizi buruk tertinggi dan kurang gizi yang tertinggi di dunia. Inilah sebabnya jangan tepuk tangan Bu, karena kan jelek angkanya ya. Ibu-ibunya tepuk tangan nih jadi nggak nyambung deh ya. Jadi angka stuntingnya tinggi Bu. Makanya Bapak Presiden ingin menurunkan sampai dengan 14% di akhir tahun depan ini ya. Jadi tentunya sekali lagi dukungan sinergi kerjasama kita semua, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, NGO juga tidak bisa, dan semua lembaga organisasi profesi semuanya kita perlu bergandengan tangan. Dan kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu siap dan membuka diri untuk itu, karena kita banyak fokus di upaya-upaya pencegahan preventif dan promotif ya kalau dikaitkan dengan kesehatan, dan kita lakukan sampai dengan tingkat desa. Karena kita punya, ada yang tahu berapa jumlah desa kita di seluruh Indonesia ibu-ibu? Ayo hadiahnya tiket Jakarta Singapura. Nah, kalau ada yang bisa nebak angkanya. Ada yang tahu jumlah desa di seluruh Indonesia? Karena perempuan dan anak sebagian besar tinggal di desa, ya. Jumlahnya 74.962 desa. Bayangkan sebagian besar memiliki masalah kesehatan perempuan, kesehatan anak, pendidikan anak, ya, dan ekonomi perempuan. Jadi mari kita kroyok bareng-bareng semuanya, kita bergandengan tangan agar perempuan Indonesia lebih sehat, sehingga dia akan melahirkan anak-anak kita yang sehat, dia akan menjaga kesehatan anak-anak, menjaga kesehatan dirinya, dan menjaga kesehatan keluarga, dan tentunya akan berdampak pada masyarakat dan negara. Ya, jadi sekali lagi kepada YAPMEDI terima kasih. Kami sangat senang sekali karena topik-topik yang akan dibawakan nanti saya baca dari agenda terkait dengan anemia, neuropati, kanker serviks, otot, tulang, sendi, ya, kesehatan kulit, yang saya rasa ini kecantikan dan kebugaran. Nah, ini paling penting ya ibu-ibu ya, kayaknya ya. Pasti nanti kelasnya bakal penuh. Dan yang paling penting di sini adalah bahwa topik-topik ini memang topik-topik yang dialami para perempuan dan anak Indonesia. Termasuk tentang tumbuh kembang anak, ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sekali lagi terima kasih. Semoga Women's Health Expo dan Basar ini sukses dan terus berlanjut ke tahun-tahun ke depan, dan kami siap bersinergi ke depannya. Terima kasih sekali lagi kepada Pan dan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima Mohon Ibu kasih. tetap di tempat sejenak. Ya, karena kita akan melanjutkan dengan pembukaan yang akan didampingi oleh Ketua YAPMEDI kepada Prof. Prof, kami persilakan Ketua Prof. WHE Dr. Marlinda, kepada Prof, Dokter, dan Ibu untuk memainkan angklung sebagai tanda simbolik
acara Women's Health Expo and Bazaar 2023 dibuka secara resmi. Semuanya bareng nanti kita hitung bersama, Dok. Menandakan permainan angklung bahwa kita semua akan bersinergi bersama-sama menuju Indonesia maju dan sehat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua berdiri di depan ini memegang angklung yang menunjukkan bahwa kita semua bersinergi untuk mewujudkan perempuan sehat, perempuan bahagia, anak cerdas, lansia berkualitas menuju Indonesia maju. Terima kasih kepada semuanya yang mendukung dan mari kita sama-sama membunyikan angklung ini, tanda kita semua bersinergi bersama. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Kami mohon kepada Ibu dan Prof. Dokter untuk tetap di tempat. Kami bantu, terima kasih Prof. Kami Ya. bantu Prof. Kami mohon dulu untuk tetap di depan, Prof. Karena selanjutnya kita akan menyerahkan penghargaan dan juga souvenir untuk yang undangan dan juga undangan VIP kita yang terhormat akan diserahkan untuk Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian perwakilan dari PKK DKI kami persilakan Ibu Lili Murwani, perwakilan dari Kowani kami persilakan Ibu Heriana Huta Barat untuk maju ke depan. Kemudian perwakilan Pemprov Asisten Kesejahteraan Rakyat kami persilakan untuk maju ke depan, Dr. Widya Stuti MKM. Kemudian perwakilan Yayasan Jantung Indonesia kami persilakan untuk maju ke panggung, Bapak Tajudin Widodo dan Bapak Hang Raharjo. Dan kami mengundang untuk menyerahkan plakat penghargaan perwakilan dari Dekanat Dr. Anis, kemudian Ibu Dirut, kemudian Ketua WHE Dr. Marlinda, lalu Ketua YAPMEDI Prof. Muhtarudin Mansur, dan juga dari perwakilan pembina YAPMEDI Dr. Siti Anisa Nohoni. Kami persilakan dan kami undang untuk ke atas panggung untuk menyerahkan plakat penghargaan. Dari Yayasan Jantung Sehat. Silakan di sini. Bapak bersamaan dengan ya. Kemudian perwakilan PKK DKI sudah ada, ya silakan ke sini. Ya. Kemudian perwakilan Kowani, ya sudah ya. Lalu perwakilan Pemprov Asisten Kesejahteraan Rakyat sudah ada di depan? Oh belum. Kemudian perwakilan Yayasan Jantung sudah. Pertama kita akan menyerahkan kepada Deputi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin dari Ibu Dirut untuk menyerahkan kepada bagian Deputi Perwakilan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Leni N. Rosalin. Ya, tangan. Terima kasih banyak Ibu atas dukungannya. Baik, selanjutnya adalah untuk perwakilan PKK DKI akan diserahkan oleh Prof. Muhtar, silakan Prof. Untuk Ibu Lili Murwani, mungkin ke depan sedikit, dimohon ke depan ya. Iya, terima kasih. Selanjutnya untuk perwakilan Kowani, Ibu Mariana Huta Barat. Persilakan ke depan, akan diserahkan oleh perwakilan Dekanat Dr. Anis Karuniawati PhD SPMK Konsultan. Matret udah. Program Pemprov ini aja ya. Ya, selanjutnya adalah perwakilan Pemprov Asisten Kesejahteraan Rakyat. Mungkin karena tidak ada yang hadir ke depan, akan diwakili oleh Ibu Ketua WHE. Diserahkan kepada Ibu Ketua WHE. Ibu Dr. Linda yang menerima ya Dok. Silakan.
Terima kasih. Kemudian perwakilan Yayasan Jantung Indonesia dipersilakan. Akan diserahkan oleh Dr. Siti Anissa Nohoni. Silakan dok. Hadap ke depan sana Bapak. Ya baik, akan foto bersama terlebih dahulu. Agak ke depan sedikit boleh. Ya, baik, terima kasih. Dan acara selanjutnya setelah ini adalah berfoto bersama. Jadi seluruh undangan kita sudah hadir di depan. Kami mengundang juga kepada panitia Women Health Expo and Bazaar 2023 untuk dapat bergabung bersama karena kita akan foto bersama setelah ini. Ya, sekali lagi kami undang dengan hormat kepada seluruh panitia dari acara Women's Health and Expo Bazaar 2023 untuk dapat bergabung berfoto bersama di atas panggung bersama para undangan dan tamu terhormat.